Oke, kita tungguin dulu temannya ya. Buat memperpanjang waktunya. Oke, kita tungguin ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 2. Oke, berikutnya adalah hasil ketikan ticker timer dari suatu percobaan gerak. Nah, gitu ya. Ingat yang tadi saya kasih tahu di awal, kalau ada F berarti itu jadi awalnya. Akhirnya berarti di ujung yang lain. Berarti kalau seperti ini bisa kita tulis bagian F itu jadi awal. Oke. Bagian yang sebelah kiri jadi akhir. Oke. Nah, itu jadi awal dan jadi akhir. Oke. Selanjutnya kita tinggal uraikan aja nih. Yang nomor 1, kalau kamu perhatiin, ini jaraknya sama semua ya. Oke. Dia jaraknya sama semua. Sehingga bisa kita tulis di sini adalah GLBB. Jadi yang pertama ini boleh kita tulis jadinya GLBB. Oke, terus yang kedua, kamu perhatiin nih. Dan tadi awalnya dekat sama kelamaan jadi jauh. Jadi karena lama-kelamaan jadi jauh, kita sebut, yang tadi GLB. Yang kedua ini baru GLBB. Nah, GLBB apa kalau semakin lama semakin jauh? GLBB dipercepat. Jadi GLBB dipercepat. Oke, selanjutnya yang kedua. Yang ketiga, ini ada jauh, terus jadi dekat, terus jauh lagi. Nah, gitu ya. Jadi ini campuran. Jadi GLBB lambat, terus baru menjadi GLBB cepat. Nah, gitu. Kalau yang keempat, ini jaraknya dari jauh menjadi dekat. Nah, ini namanya adalah GLBB diperlambat. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Jadi, pertanyaannya adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dipercepat ditunjukkan pada gambar nomor berapa? Oke. GLBB, GLB dan GLBB dipercepat. GLB berarti nomor 1, GLBB dipercepat nomor 2. Jadi jawabannya A.
Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke, jelas ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh tanya dulu. Boleh aktifin mikrofonnya, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Oke, ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Enggak, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini Sinta nggak masuk lagi. Mungkin ada yang mau kasih tahu. Oke, saya lanjut. Nomor 3, perhatikan beberapa kejadian dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. 1, bola yang menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Jadi yang pertama, ini ada bola, dia menggelinding ke bawah pada bidang miring dan licin. Jadi kalau kamu perhatiin bidang miring dan licin ini, otomatis tidak ada hambatan. Jadi dia akan bergerak semakin cepat. Jadi kalau dia bergerak semakin cepat, namanya GLBB dipercepat. Jadi yang pertama adalah GLBB dipercepat. Oke, terus yang kedua, seseorang bersepeda menuruni bukit tanpa dikayuh juga sama. Jadi dia naik sepeda. Nah, gitu ya. Kalau tanpa dikayuh otomatis lama-kelamaan jadi semakin cepat ya. Karena dia menurun langsung. Jadi sama nih, GLBB dipercepat juga. Nih. Yang ketiga, bola kasti dilempar vertikal ke atas sampai mencapai titik tertingginya. Jadi kalau bola kasti kita lempar ke atas, lama-kelamaan bola kasti itu jadi diam. Jadi lambat, terus jadi diam, baru turun lagi. Nah, gitu. Nah, karena ini dikatakan mencapai titik tertingginya, artinya mencapai titik tertinggi itu dia akan diam di atas. Jadi ini namanya adalah GLBB diperlambat. Nah, gitu. Yang keempat, bola pingpong menggelinding di atas pasir. Nah, kata di atas pasir berarti ada hambatannya. Jadi kalau ini ada sebuah tanah, terus di atasnya itu ada pasir, otomatis ini jadi penghambat. Gitu ya. Jadi lama-kelamaan menjadi lambat. Kita sebutnya namanya GLBB diperlambat. Oke, jadi kita dapat di sini, jadi contoh GLBB dipercepat berarti nomor 1 dan nomor 2. Oke, ada yang mau ditanyain? Enggak. Nggak ada ya. Ini soalnya soal-soal ujian ya, jadi kamu bisa perhatikan dengan baik. Selanjutnya ngomongin tentang ticker timer. Nah, ticker timernya di sini ditanya GLBB dipercepat. Manakah yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Oke, ya. Jadi kita masukin di sini. Ingat yang sebelah kanan berarti namanya awal ya, karena ada F-nya. Oke, jadi kita masukin di sini dari jauh, dekat, 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 dekat. Nah, gitu. Jadi kalau dari jauh semakin besar terus semakin kecil, jadi namanya GLBB diperlambat. Untuk yang B, campuran ya seperti yang tadi. Oke, lambat baru cepat. Oke, selanjutnya yang ketiga C-nya. Dari dekat menjadi jauh. Nah, kalau dekat menjadi jauh namanya apa? Oh, seperti tadi nih saya kasih ini. Ini pertama. Nah, ini dia.
Ya, ticker timer. Jadi kalau dekat menjadi jauh, namanya dipercepat. Nah, gitu. Jadi dari sini kita dapat, ini adalah dipercepat. GLBB dipercepat. Oke, yang D, ini sama semua jaraknya. Jadi kalau jaraknya sama semua, otomatis namanya adalah GLB. Sehingga yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah yang C. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa nih baca semuanya dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada lagi, seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut tanpa mengayuh pedal sepedanya. Jenis gerak lurus berubah beraturan yang terjadi pada sepeda ketika melintasi lintasan. Oke, kalau kamu perhatiin dari A ke B, ini turunan ya. Berarti kalau turunan otomatis makin cepat. Jadi namanya GLBB dipercepat. Tapi kalau C ke D, tanjakan. Jadi dia semakin lambat. Jadi namanya GLBB diperlambat. Jadi yang satu dipercepat, yang kedua diperlambat. Nah, gitu. Oke? Mau tanyain? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sini, sebuah benda yang masanya 1 kg dikenai 3 gaya, yang arahnya berbeda seperti gambar. Percepatan benda terbesar ditunjukkan pada gambar berapa. Jadi benda ini masanya sama nih masing-masing, yaitu 1 kg. 1, 1, 1, 1. Jadi karena dia sama semua, jadi tinggal kita bandingin aja gayanya. Karena yang ditanya adalah percepatan benda terbesar, berarti kalau A-nya besar, otomatis F-nya juga besar. Ingat tadi, F sebanding dengan A. Nah gitu, yuk kita hitung yang A dulu. Ini F-nya. Untuk menghitung F, ya sigma F, itu kamu kurangin. Yang ke kanan dikurang ke kiri. Ini yang pertama, yang ke kanan ada 25, yaitu jumlah dari 10 dan 15. Yang ke kiri 5, jadi 25 dikurang 5 hasilnya 20. Oke, terus yang kedua, sigma F-nya sama dengan yang ke kiri, yang ke kanan 15, yang ke kiri juga 15. Jadi sama, hasilnya jadi 0. Terus yang ketiga, yang C, sigma F-nya yang ke kanan 15, yang ke kiri 20. Jadi kalau kita kurangin hasilnya negatif 5. Negatif ini artinya ke arah kiri. Gitu. Kalau positif artinya ke arah kanan. Nah, yang D, nih yang ke arah kanan ada 20. Ini sigma F-nya dulu ya. Sigma F-nya belum ditulis. Sigma F sama dengan yang ke kanan 20, yang ke kiri 10. Hasilnya jadi 10. Jadi yang paling besar adalah A. Nah, seperti itu. Oke, cukup jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Jika massa benda tersebut 2 kg, percepatan yang akan terjadi pada benda adalah, oke, jadi kita masukin, yang ditanya adalah percepatan. Jadi kalau masukin rumusnya, A sama dengan F dibagi M. F-nya kita kurangin sama kayak tadi. Yang kanan 15, nih yang ke arah kanan, dikurang yang ke arah kiri, yaitu 10. Dibagi M-nya. M-nya 2 kg. Jadi kita dapat 15 kurang 10 adalah 5, dibagi 2. Hasilnya 2,5. Jadi dapat jawabannya D. Oke, bisa paham ya? Oke. Selanjutnya, kegiatan yang sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Ingat yang tadi, hukum Newton yang ketiga itu adalah F aksi sama dengan min F
reaksi. Nah, gitu. Jadi harus ada timbal baliknya. Oke, nomor 1, benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Ada kata lebih cepat, berarti ini ada percepatan. Jadi kalau ada percepatan, pakainya hukum Newton yang kedua. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Nah, ini hukum kelembaman, berarti hukum Newton yang ke-1. Yang ketiga, baling-baling kapal laut mendorong air laut ke belakang. Maka kapal bergerak ke depan. Nah, ini ada kata berlawanan. Yang satu ke belakang, yang satu ke depan. Berarti namanya hukum Newton yang ketiga. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Nah, ini ada kata yang berlawanan. Keluar berarti ke depan, ke belakang berarti lawannya. Berarti ini hukum Newton yang ketiga. Sehingga kita dapat hukum Newton yang ketiga adalah 3 dan 4. Gitu ya. Jadi kita dapat 3 dan 4. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Oh, habis. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Nggak Kak. ada ya. Oke. Nah, ini Nggak, Kak. sekalian juga buat info. Nanti video pembahasan ini saya akan share lagi di grup ya. Seperti kemarin. Oke. Nah, ada info. Jadi kalau kalian ada tugas matematika yang berhubungan dengan matematika atau IPA gitu di pagi hari kalian atau bahasa Inggris ini boleh gitu ya ketika bimbingan ini kalian boleh konsultasi untuk anak SMP ini boleh ikut masuk di Zoom ya dari jam 9 sampai jam 10. Nah, ini terserah nanti. Misalnya ini mulai besok ya. Jadi kalau hari Kamis misalnya kamu ada pagi-pagi dikasih tugas MTK nih gitu. Nah, mau nanya konsul boleh langsung masuk ke Zoom gitu ya. Nanti ditanyain di situ ya. Nanti kirim soalnya gimana Kak? Kirim soalnya via foto terus kirim ke WA saya. Oke ya. Kirim ke WA nanti kita akan bahas di Zoom ya. Setiap anak nanti bisa dibahas di Zoom masing-masing. Meskipun nanti di dalam satu ruangan itu bisa macam-macam anak-anaknya. Oke? Jelas ya. Jadi bisa boleh konsul setiap hari jam 9 sampai jam 10 diingetin. Oke? Kalau misalnya nggak ada tugas, nggak apa-apa. Nggak konsul nggak apa-apa. Tapi kalau butuh, boleh nanti jam 9 sampai jam 10. Oke? Paham ya? Oke? Ada yang mau ditanyain? Ya, jelas ya. Oke, kalau nggak ada Nggak ada, berarti Kak. berarti selesai ya. Jadi boleh konsul jam 9 sampai jam 10 gitu. Oke, itu akan dibuka buat anak SMP. Oke, ada yang mau tanyain? Ada ya? Oke, kalau nggak ada Nggak ada, berarti Kak. selesai. Ketemu lagi nanti hari Jumat ya. Jumat masih Iya, sama Kak. jamnya, jam 2. Nggak ada masalah kan kalau jam 2? Ada masalah nggak? Nggak ada, Kak. Ada ya? Mungkin hari Rabu ini mungkin Nggak ada pramuka sih. gitu ya, Ali ya? Iya, Kak. Pramuka. Pramuka ya. Berarti kalau nanti setiap hari Rabu kita undur dari jam 3 deh. Oke ya. Nanti saya coba buat ngatur lagi buat jadwalnya. Siapa tahu nanti bisa Senin, Rabu, Jumat jam 3. Jadi biar seragam gitu ya. Oke, jam 3. Tapi nanti saya usahain dulu ya. Jadi nanti hari Jumat besok ini masih tetap jam 2 ya. Untuk minggu ini. Iya, Kak. Oke. Nah, nanti videonya akan saya kirim. Tapi mungkin agak sorean gitu ya. Atau menjelang malam. Nanti akan saya kirim. Oke. Kalau nggak ada berarti Oke, Kak. selesai. Terima kasih. Nanti ketemu lagi hari Jumat. Ya. Oke. Iya, Kak. Makasih.